Sukses menahan imbang langganan Piala Dunia Arab Saudi dengan skor 1-1, timnas Indonesia optimis saat menghadapi Australia di Stadion GBK malam ini. Pelatih Sinteyong akan menurunkan skuad terbaiknya. Tak hanya itu, Coach STY juga meminta supporter untuk memenuhi stadion untuk menggetarkan nyali lawan. Lalu bagaimana peluang Garuda saat jumpa Australia? Kita akan membahasnya bersama jurnalis sepak bola TV One, Putri Viola yang sudah bergabung bersama kita semua di studio TV One. Selamat pagi Putri. Selamat pagi. Salam Sportwan Masal. Alhamdulillah baik kabarnya. Semangat juga karena hari nanti kita akan melihat bagaimana permainan timnas saat berhadapan dengan Australia. Pokoknya full support untuk pasukan Garuda kita. Indonesia melawan Australia merupakan pertandingan sangat menggairahkan tentunya. Tapi sebelum ke sana Putri, di pertandingan perdana kita melawan Arab Saudi berhasil menyimbangi 1-1. Dan ini cukup membuat banyak orang terkejut karena dianggap strategi Sintayong berhasil. Bagaimana menurut Anda terkait dengan pertandingan tersebut, Putri? Kemampuan Indonesia, timnas kita bisa menahan imbang Arab Saudi 1-1 pada saat itu, pada pertandingan pertama di grup C, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini membuktikan bahwa apapun bisa terjadi di lapangan hijau. Bahwa yang namanya peringkat walaupun terpaut jauh, tapi saat 2 kali 40 menit, kemudian peluit kick off sudah ditiupkan, itu bisa saja berubah, itu bisa saja terjadi. Begitu. Bagaimana para pemain kita bisa menunjukkan permainan yang luar biasa pada saat itu sebenarnya saat berhadapan dengan Arab Saudi. Possession ball atau penguasaan bola itu dominan ada menjadi milik Arab Saudi. Tapi pemain kita bisa menciptakan counter attack, serangan balik yang cukup cepat dan begitu merepotkan Arab Saudi. Bahkan kita tahu yang mencetak gol pertama, gol pembuka adalah pemain kita. Nah ini yang kemudian bisa menjadi salah satu hal keunggulan kita, bermain cepat, mengandalkan counter attack yang nanti akan bisa dipraktekkan saat berhadapan dengan Australia. Tapi walaupun kita berhasil menahan imbang Arab Saudi, Fasal, ada juga catatan yang mungkin bisa diperbaiki pada pertandingan kali ini. Bagaimana kemudian para pemain kita di babak kedua seakan kehilangan konsentrasi dan juga bahkan kehilangan bensin atau kehabisan bensin. Stamina mereka begitu terekspos, mereka terlihat kelelahan, tidak bisa bermain konsisten, tidak bisa bermain disiplin dan seakan kehilangan fokus. Nah pada saat itu juga kemudian permainan mereka bisa dibaca oleh lawan, dieksploitasi sehingga yang kita lihat tidak bisa kemudian mencetak gol tambahan. Indonesia ini saat berhadapan dengan Arab Saudi, tapi apapun itu permainan dari para pemain kita sudah menunjukkan kemajuan yang luar biasa sekali. Nah ini yang juga menjadi tugas dari Coach Sinteyong, bisa tidak memaksimalkan peranan, kualitas dari para pemain secara individu untuk bermain secara kolektif. Karena salah satu hal yang dikeluhkan oleh para pemain ini, mereka ini bermain terpencar. Termasuk juga para pemain naturalisasi yang memperkuat timnas kita yang memang mayoritas ini diturunkan pada saat berhadapan dengan Arab Saudi kemarin. Merasa memang chemistry-nya masih kurang karena memang latihan bersamanya juga waktunya sangat kurang. Nah bagaimana kemudian latihan bersama waktunya yang cukup terbatas ini bisa disiasati oleh pelatih Sinteyong. Tapi saya yakin bahwa para pemain ini juga merupakan pemain profesional, pemain kaya pengalaman, bermain di liga-liga yang luar biasa. Masalah-masalah ini harus bisa diatasi. Yang pasti juga yang kita harapkan para pemain ini bisa bermain konsisten, fokus, disiplin dari awal hingga akhir pertandingan. Itu harapan kita bersama. Indonesia berhasil menahan imbang Arab Saudi 1-1, sedangkan di pertandingan lainnya Australia harus takluk 1-0 dari Bahrain. Betul. Nah di malam nanti bagaimana Putri melihat peluang timnas Indonesia dalam pertandingan malam nanti? Ya, ini menarik karena pada saat Australia berhadapan dengan Bahrain juga cukup lama terjadi hampir saja skor kacamata pada saat itu. Tapi kemudian pada saat akhir jelang pertandingan ataupun laga berakhir, pemain Australia kemudian mencetak gol bunuh diri. Satu hal yang dikatakan ataupun juga direncanakan oleh para pemain Australia saat berhadapan dengan Indonesia adalah mereka tidak akan membuat para pemain kita bermain dengan nyaman. Mereka berusaha untuk membuat para pemain kita untuk bermain tidak leluasa, berusaha menutup ruang gerak para pemain kita, berusaha menghindari counter attack ataupun juga terciptanya serangan-serangan cepat dari para pemain timnas. Nah ini yang harus diwaspadai. Yang kita harapkan juga para pemain ini bisa menjaga kemudian pola permainannya termasuk juga menghindari kartu kuning. Karena juga banyak kartu kuning yang dikoleksi oleh para pemain kita yang nanti kita harapkan juga ini bisa terjaga. Karena kalau sampai ada kartu kuning berlebih lagi, karena banyak pemain yang kemudian sudah mengoleksi kartu kuning lebih dari satu, nah itu nanti bisa tidak dimainkan saat berhadapan dengan Bahrain. Tapi walaupun memang gap selisih ranking Indonesia dengan Australia ini cukup jauh, kita harapkan ini bisa menjadi motivasi besar. Australia datang ke Indonesia dalam kondisi tertekan. Jadi semua pemain saya rasa berupaya untuk bisa meraih kemenangan di laga pertama ataupun juga laga pembuka. Tapi apa yang didapatkan Australia ternyata keluar dari rencana mereka. Sementara Indonesia yang diharapkan itu ternyata
lebih atau yang terjadi lebih dari ekspektasi mereka, sehingga Indonesia bermain pada malam hari ini dengan motivasi yang luar biasa, sementara Australia dalam kondisi tertekan. Belum lagi yang kita lihat tadi dikatakan juga oleh pelatih Sinteyong adalah bagaimana dukungan dari para supporter. Tiket sekarang sudah sold out, banyak sekali agenda-agenda nobar dilakukan di berbagai kota, di berbagai daerah, dan semuanya tentunya akan memberikan dukungan pada Indonesia. Sinteyong berkata, ayo kita teror para pemain Australia ini, bukan hanya dengan permainan yang cantik, permainan yang rapi, tapi juga dengan suara-suara gemuruh para supporter yang memenuhi Stadion GBK pada malam hari ini. Itu harapan kita. Oke, Putri, menilik kekuatan tim. Menurut Anda bagaimana susunan pemain nanti malam? Siapa yang akan dijadikan key player bagi Sinteyong di Timnas Indonesia, dan juga siapa yang harus diwaspadai dari Timnas Australia? Baik, bicara mengenai pemain, saya rasa Coach Sinteyong ini mempercayakan starting line up tidak jauh berbeda dengan para pemain diturunkan pada saat berhadapan dengan Arab Saudi. Nah, satu hal penting yang nanti mungkin jadi sorotan adalah bagaimana Martin Paes ini yang kemarin begitu menjadi idola pada saat berhadapan dengan Arab Saudi, karena ini merupakan laga perdananya bermain ataupun juga debutnya bersama dengan timnas. Sambil kita lihat juga ini adalah prediksi ataupun juga perkiraan dari pemain yang diturunkan Sinteyong pada saat berhadapan dengan Australia nanti malam, bagaimana prediksinya. Tapi satu hal saya ingin soroti Martin Paes, debutnya bersama dengan Indonesia ini terjadi pada laga berhadapan dengan Arab Saudi, dan ternyata kontribusinya luar biasa. Sempat melakukan blunder tapi kemudian berhasil menebus blunder tersebut dengan menepis peluang-peluang ataupun juga penalti yang dilakukan oleh para pemain dari Arab Saudi. Pada saat pertemuan kita terakhir, Faisal, dengan Australia, yaitu pada Piala Asia 2023, saat itu Indonesia kalah 0-4 dari Australia. Nah, 3 di antara yang mencetak gol, karena gol pertama pada saat itu adalah dicetak oleh gol bunuh diri Elkan Bagot. Nah, 3 pencetak gol lainnya juga dimainkan ataupun juga didatangkan pada pertandingan kali ini. Jadi itu adalah pemain-pemain yang harus diwaspadai tentunya. Bicara mengenai materi pemain juga, kalau selama ini yang kita tahu Indonesia ini sangat banyak menaturalisasi pemain, bahkan juga menjadi mayoritas pengisi dari skuad Sinteyong ini. Tapi jangan salah bahwa Australia ini juga punya banyak sekali pemain naturalisasi. 12 pemain naturalisasi. Betul Faisal. Dari 24 pemain yang didaftarkan di ajang kualifikasi Piala Dunia ini, 12 diantaranya merupakan pemain naturalisasi, dan ada catatan lagi, 9 di antara 12 pemain naturalisasi itu tidak memiliki darah Australia. Mereka adalah orang-orang yang kemudian pendatang ke Australia, mereka tinggal di sana, para pemain juga mungkin ada yang lahir di sana ataupun juga tinggal dari kecil, dan akhirnya mereka memutuskan untuk naturalisasi dan juga mendapatkan peluang untuk bisa masuk timnas dengan menjadi ataupun memperkuat timnas Australia. Nah, itu yang kalau kita lihat peta para pemain dari kedua negara ini. Memang menarik, apalagi para pemain-pemain kita ini, pemain timnas ini, pemain naturalisasi. Banyak yang kemudian kebanjiran fans, kebanjiran followers, kebanjiran penggemar begitu di media sosial mereka. Bahkan Martin Paes juga saat ini sudah mencapai lebih dari 1,1 juta followers. Nah, ini yang menarik, yang menjadikan sebuah semangat juga bagi mereka. Mereka akan tampil all out, mereka menjanjikan kemenangan untuk Indonesia pada pertandingan berhadapan dengan Australia. Apalagi para pemain, termasuk juga Martin Paes ini sudah tidak sabar untuk bisa merasakan main di GBK dan juga mendengarkan bagaimana lagu kebangsaan Indonesia Raya berkumandang. Itu rasanya menjadi catatan kita ataupun juga melihat pertemuan antara Indonesia berhadapan dengan Australia nanti malam. Oke, Putri. Bagaimana dengan lini depan dari timnas Indonesia? Saya rasa lini depan dari pemain-pemain timnas Indonesia bekerja sudah cukup kompak. Kita lihat pada kemarin Rafa Struijk juga bisa memberikan permainan yang cukup menusuk. Dan kalau kita lihat kemarin antara Ragnar Oratmangun dengan Sandy Walsh itu memberikan umpan begitu kan. Kemudian juga tercetak gol di Arab Saudi. Rasanya bisa tampil menjanjikan pada pertandingan kali ini. Yang juga menjadi sorotan adalah bagaimana lini belakang dari para pemain tim nasional Indonesia. Pada saat berhadapan dengan Arab Saudi kemarin, Jay Izzes dan kawan-kawan mendapatkan banyak sekali cobaan, tapi kesulitan lini belakang mereka sudah teruji. Nah, ini yang kita harapkan bisa nanti akan kembali menunjukkan kekompakannya, mereka bisa bekerja sama dengan baik, bisa menjadi tembok yang menutup pagar peluang-peluang bagi para pemain Australia. Nah, kita juga harapkan ini mereka transisi antara bermain bertahan kemudian bermain menyerang juga dilakukan dengan smooth sehingga kemudian tidak ada celah yang bisa membuat peluang Australia untuk bisa mencetak gol. Itu harapan kita bersama. Faisal. Baik, belajar dari pertemuan terakhir, Putri, kira-kira
apa yang harus diperhatikan oleh Coach Sintayong? Karena tentu masih ada kelemahan-kelemahan dari timnas Indonesia. Anda melihatnya apa yang harus diperhatikan? Baik, yang diperhatikan adalah bagaimana kemudian penyerang-penyerang sayap dari Australia itu yang harus diwaspadai oleh tim nasional Indonesia. Dan kemampuan ataupun juga ketajaman para penyerang mereka itu juga menjadi momok yang cukup menakutkan bagi Indonesia. Nah, satu hal tadi yang sudah saya tekankan berkali-kali adalah bagaimana kemudian para pemain timnas ini menjaga kekompakan, menjaga kerapatan lini per lini sesuai dengan tugas mereka, lini belakang, kemudian juga lini tengah juga cukup bisa memberikan serangan-serangan yang kreatif, itu yang kita harapkan. Kemudian juga para penyerang ini bisa menusuk barisan pertahanan dari kubu lawan sehingga bisa menciptakan peluang-peluang dan juga menciptakan gol. Nah, yang pasti juga yang selalu saya sampaikan adalah bagaimana kemudian para pemain ini bisa menjaga fokusnya dari awal pertandingan hingga akhir. Berhitung tenaga, berhitung energi rasanya juga harus dilakukan. Karena jangan sampai kemudian apa yang kita lihat pada saat berhadapan dengan Arab Saudi kemarin bisa terulang. Saat mereka kemudian seakan kepayahan, mereka semua seakan kemudian kehabisan bensin, konsentrasi mereka sudah mulai hilang. Nah, saat konsentrasi mereka mulai hilang, pola permainan para pemain ini kemudian bisa terbaca oleh lawan. Sehingga lawan sudah bisa mengantisipasi seperti apa serangan-serangan, seperti apa tusukan-tusukan yang dilakukan oleh para pemain Indonesia. Itu yang kita harapkan bisa terjaga ataupun juga bisa terhindari. Nah, bicara mengenai stamina juga ada hubungannya, Faisal, tentunya dengan jadwal sebelum pertanding berhadapan dengan Australia. Mereka melakukan perjalanan cukup jauh ke Arab Saudi, kemudian juga kembali dan dengan waktu yang cukup terbatas, mereka harus berhadapan dengan Australia. Tapi rasanya kalau lihat tadi janji yang disampaikan oleh Sintayong juga mengatakan bahwa akan membuat Indonesia ini menjadi kuda hitam di grup C ini. Kalau melihat janji-janji seperti itu dan juga melihat semangat para pemain, motivasi mereka yang begitu besar, kemampuan mereka bisa menahan imbang Arab Saudi, artinya juga menciptakan sebuah catatan baru melanjutkan tren positif. Rasanya yang namanya kelelahan, yang namanya capek dan semuanya semoga bisa tertutup dengan semangat yang ada untuk bisa main all out selama 2 kali 45 menit pada malam ini. Kita harapkan bersama. Ya, baik Putri, terakhir singkat saja. Prediksi skor Anda pertandingan nanti malam Indonesia melawan Australia. Kalau saya 2-1. Kalau Putri bagaimana? Baik, 2-1 rasanya bisa menjadi sebuah angka yang cukup rasional untuk bisa mengakhiri atau menjadi skor penutup dari pertandingan ini, karena kita lihat Australia juga punya kemampuan untuk mencetak gol itu pasti, tapi bagaimana Indonesia bisa meredam serangan-serangan mereka itu juga bisa menjadi sebuah hal yang difokuskan oleh para pemain timnas kita. Saya sepakat bahwa Indonesia berpeluang untuk menang pada pertandingan kali ini. Skornya bisa 1-0, bisa 2-1, itu masih skor-skor yang cukup rasional untuk kita. Nanti kita tunggu siapa kemudian yang bisa mencetak gol, berpeluang untuk bisa mengantarkan kemenangan bagi Indonesia. Begitu, Faisal. Baik, terima kasih Putri Viola atas analisisnya mengenai pertandingan nanti malam Indonesia melawan Australia. Terima kasih sudah bergabung bersama kita semua di studio TV One.